Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue bakal ngasih tau kalian hmm, day 2 ya, cara menggunakan atau mengaplikasikan aplikasi di PHP gitu ya, di VS Code. Yang pertama-tama itu kita udah download yang namanya SAM ya. Terus juga cara menggunakannya, setelah kalian download, kalian buka dulu foldernya. Buka foldernya, buka di PC, terus buka yang namanya SAM tadi yang udah download, terus buka ATD Docs, buka yang SAM ya, buka yang ini, kita buat folder dulu. Nah, kalian tadi buatnya di mana? Gua tadi buatnya di sini. Nah, ini sekarang kita buat yang dari 2 tutor ya, dari 2 tutor. Buka, kita open in terminal, kita buat kode SM the authors. Oke aja, ini kita lapin dulu. Terus kita buat ini ya, buat folder di day 2 nya. Kita tulis itu kalau gua harusnya if else PHP. Pakai titik s, titik PHP itu sangat penting. Kalau udah, kita komen dulu. Nggak usah lain. Ya, terus kita ikutin sama kita buat udah ganti guys ya. Kita ganti jadi 80. Oke, ini kita tinggal tap aja ya.
Hmm, tutup dulu. Nah, jangan lupa tutup dulu kan HP-nya. Oke. Nah, cara jalanin gimana nih? Cara jalaninnya itu kalian itu pergi ke SEM, udah nyala ya. Ini harus nyala dulu ke SEM. Terus buka Chrome kalian. Tulis localhost. Localhost. Ketik ya guys ya. Latihan. Dan terus nama file yang udah kalian simpan. If else ketik PHP. Nah, tuh. Ini dia hasilnya. Harus kita coba lihat dulu. Bakal jelasin. Jadi yang nilai yang ini yang ada gambar apa sih namanya? Gambar itu namanya adalah variabel variabel nilai dengan isi 100. Nah, itu artinya nilai ujian siswa ini adalah 100 gitu. Nah, jadi kalau kita 80, kalau nilai lebih besar atau sama dengan 80, jika iya, nah jadi dia tuh bakalan kasih kamu nilai A. 80, 85, 90 tuh dia bakal ngasih kita itu nilai A karena variabel nilai saat ini itu 100. Nilai kita tuh ada nilai A gitu. Jadi kalau misalnya sama kalau yang L-shift 60 ini sama juga ini yang L-shift nilai 70. Jadi kalau misalnya nilai kita itu 70 atau 60 nih, berarti 60 ke atas itu udah dapat 70, 71, 72, 73, 74, 75 sampai 80. Sampai mau 80 itu nilai kita B. Sedangkan kalau 20 kayak 60 sampai mau 70 itu tuh bakal nampilin kita tuh kalau kita tuh dapat nilai C gitu. Seandainya ya, begitu pula seterusnya guys. Seandainya ini kalau gue ganti ini 20 ya. 20 coba. Kita buka di mobilnya tadi. Lihat. Tuh, dia langsung otomatis bakal berubah guys. Itu yang maksudnya variabel nilai. Hmm, variabel nilai itu kayak gitu. Sekarang kita next ke step berikutnya itu kita buat lagi tampilan, kita kasih nama apa ya namanya, kita kasih nama, oh tadi tuh gue kasih namanya switch titik php sama aja kali ya. Tuh.
jalanin lagi. Oke, udah kita buka, terus kita buat yang namanya hari ya, variabel hari. Kemudian terus kita buat switchnya. Nah, kita buat switchnya. Ini mau kita tap dulu ya guys ya. Nah, kita tap ke Senin. Harinya adalah Senin. Oke. Di sini gue bakal jelasin ya. Kita tulis dulu itu satu-satu. Oh, udah nulis yang switch hari, variabel hari, case Senin, ecor ini hari Senin, break, case Selasa. Hari ini adalah hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, jadi gue bakal jelasin. Jadi variabel hari Senin itu membuat variabel hari dengan string Senin. Nih. Terus juga switch hari dipakai untuk biasanya kita untuk mengecek nilai variabel itu mencocokkannya dengan beberapa pilihan case. Di sini yang dicek adalah nilai variabel hari, ya, variabel harinya. Nah, misalnya gini, kalau misalnya variabel hari itu bernilai Senin, maka tampilan tampilan saat switchnya itu bakalan dibilang kayak hari ini adalah hari Senin. Sedangkan kalau misalkan tampilan hari atau case lainnya itu Selasa atau Rabu, ya yang ini itu bakalan dia ganti case-nya sesuai dengan yang ada di sini nih. Nah, jadi kalau kita cuma buat begini doang tanpa ada ini, itu nggak bisa dia, percuma gitu ya, bakal rugi, nggak akan ada pengaruhnya sama sekali gitu. Jadi mereka ini saling melengkapi satu sama lain gitu guys ya. Oke, nah, coba kita lihat dulu cara bukanya juga sama, kita buka Chrome. Nah, biar kalian udah paham ya. Kita buka, kita samain sama apa yang kita save ya. Switch SWI TC titik PHP enter. Sini seandainya kalau gua itu ganti, gua bakal ganti tulisannya ini bukan hari Senin lagi, hari Rabu. Rabu, kita lihat lagi tuh, harinya adalah hari Senin ya, kalau berubah harinya adalah hari Rabu. Nah, sedangkan kalau kita nggak pakai yang tadi namanya case switch hari, itu bakalan nggak bisa sama sekali cuy. Kalau kita hapus ya, itu nggak bakal jadi apa-apa deh. Tuh, bakal hilang gitu. Berarti dia emang langsung tulis gitu. Kayak tulisan itu bakal harus ditulis. Jadi kita kembali lagi. Jadi cara kerjanya tuh, ini program kita akan mencocokkan nilai, program itu akan mencocokkan nilai variabel harinya dengan apa yang ditulis
dengan setiap case-case yang ada gitu. Ini namanya case-case nih. Bakal nyesuaiin nih. Kalau Rabu deh, Rabu sesuai dengan yang kita tulis di sini juga. Kalau tidak cocok, jangan maka dia akan jalan ke default hari hari tidak valid gitu. Nah, misalnya nih, kita nggak nulis sesuai dengan yang ada di case. Misalnya, woi, Prabowo you. Oke, coba apa yang terjadi? Loh, hari tidak valid. Gitu deh. Tergantung apa kita tulisnya di situ guys ya. Nah gitu, pokoknya gitu ya. Pokoknya terus Rabu, Minggu dah Minggu. Tesnya. Jumat kali ya, Jumat kali ya. Hari atau Jumat. Nah, dia nyesuaiin sama case-nya gitu. Nah, pokoknya gitu lah gampangannya kayak gitu ya. Terus selanjutnya itu coba kita buat lagi di selanjutnya kita bakalan buat dan kita kasih nama apa ya? Kalau kita ikutin sama yang pertama kemarin. Loping. Apa ya? Tipe apa? Jangan lupa kita summon HP-nya. Terus kita buat for kita ikutin dia for i i10 i coba perulangan ke i variabel i php eval. Terus juga kita buat ini echo tik 2. Oke, kita tap aja terus kita buat variabel lagi itu jumlah jumlah terus kita buat while kita buat jumlah jumlah lagi ya. Merah guys.
pokoknya gitu lah. Nah terus kita jelasin dulu ya. Pokoknya penjelasan tentang for, ya. For itu dipakai untuk melakukan perulangan dengan jumlah yang udah jelas. Jadi kita dulu kita biar paham, kita lihat dulu, kita ganti. Ya jawab tadi flopping. Nah jadi perulangan itu effort itu dipakai untuk melakukan sebuah perulangan dengan jumlah yang sudah jelas. Di perulangan ke satu, perulangan kedua, perulangan dia bakal ngulang-ulang terus guys. Ini coba kita ke Discord. Dia bakal ngulang selama 10 kali. Ini seandainya gua ganti ya. Jadi 100 kali. 100. Dia tuh bakal ngulang sampai 100 guys. Boom, tuh. Dia bakal ngulang sampai 100. Nah, ini juga ya. Yang jadi perulangan akan jalan dari variabel i sampai variabel 10 itu outputnya. Terus kalau yang kayak ECOHR itu, jadi ECOHR itu adalah sebuah inisialisasi variabel gitu ya, atau semua variabel jumlah satu. Swell akan terus mengulang selama kondisi bernilai benar. Seandainya dia nggak benar, nggak bakal bisa gitu. Di dalam perulangan, cetak teks perulangan ke jumlah. Tambahkan jumlah supaya nilainya naik setiap kali loop. Nah ini jumlah setiap kali loop. Nah coba nih kalau misalnya gue ganti juga 100 ya, dia bakalan ngulang sampai itu 100. Coba kita lihat. Boom. Tuh dia bakal ngulang sampai 100. Jadi alurnya mirip dengan for ya, hanya saja ini ya, ini apa kayak inisialisasinya ya, dan instrumennya ditulisan di luar bahwa unlock gitu. Terus perbedaannya nih, yang paling penting perbedaannya ya. For itu biasanya itu dipakai kalau kita udah tahu berapa kali perulangan dilakukan. Sedangkan while itu dipakai kalau kita belum tahu pasti jumlah perulangannya. Tapi hanya punya syarat kapan loop harus berhenti. Misalnya ya, for itu ngulang 10 kali pasti. Kalau while itu nggak pasti, dia bakal ngulang selama 10 kali itu. Nah, itulah. Sekarang kita lanjut ke folder berikutnya, itu gua buat apa tuh? Array. Array ya. Terus kita buat lagi sama seperti tadi. Itu gua buatnya buah, variabel buah. Oke, buat eco.
Oke, jadi gue bakal jelasin ya, apa itu membuat array bernama bernama variabel buah yang berisi 4 elemen ya. Indeks 0 itu adalah apel, terus 1 jeruk, mangga, terus pisang ya. 1 0 1 0 1 2 3 gitu ya. Jadi kalau ECOBR itu bakal membuat baris baru di browser HTML line break gitu. Kalau eco buah, variabel buah, sebenarnya isi variabel buah satu adalah si jeruk. Sebenarnya indeks 1 mengacu ke elemen kedua, itu adalah yang di layar atau jeruk gitu. Kalau for each itu digunakan untuk melakukan perulangan pada seluruh isi array. Variabel B itu akan menyimpan setiap elemen dari sebuah variabel satu persatu. Terus dia lakukan tampilan echo diikuti dengan BR agar pindah barisnya. Coba kita langsung cek aja di ganti array titik php. Nah tuh, seandainya ya kita hapus, dia bakal ketulisnya. Duh, dia nggak bakal nggak ketulis sama sekali guys. Emang penting banget nih buat kita untuk coba kita ganti 3 yang terjadi. Kita lihat tuh, jeruk, pisang, apel, mangga, jeruk, apel, pisang, apel, mangga, jeruk, kayak bakal diulang-ulang gitu. Jadi hasil di akhir ini catatan pentingnya nih ya, indeks array di PHP itu dimulai dari 0. Jadi sebuah apa namanya, variabel buah itu, misalnya mangga nih, maka yang dipanggil adalah sebuah variabel yang kedua. Nah gitulah. Nah sekarang kita next ke yang selanjutnya. Itu ada di array asosiatif. Dapat dulu. Ini array asosiatif. Kita panggil lagi. Kita buat variabel mahasiswa ya. Tap aja biar cepet. Ya udah gini aja. Buat juga echo-nya supaya dia gerak ya, supaya dia kebaca. Oke, ini kita ganti pakai nama kita aja, jangan nama Budi. Oke, itu coba kita lihat dulu. Kita jelasin dulu. Oke, gue bakal jelasin. Nah di sini tuh kita membuat array asosiatif yang bernama
variabel mahasiswa ya. Nah, array asosiatif berbeda dengan array biasa karena indeksnya bukan angka 0 atau 1 atau 2, tapi yang namanya key. Key itu apa? Key itu adalah ini. Nih. Nah, key itu bukan ya kita berupa teks ya, key dan value yang ada. Nah, misalnya nama itu key-nya adalah Alwan. Umur key-nya adalah 20, itu yang lulus 20. Nah, jurusan itu key-nya. Key-nya lulus cuma teknik informatika gitu. Nah, terus echo nama itu mau ngambil dari data array dengan key nama. Jadi hasilnya saat kita lihat tuh bakal namanya kalau adalah Alwan gitu. Nah, terus echo umur mengambil itu dari key umur. Nih, echo umur mengambil data dari umur, maka dia akan nulis nih, bakal dia ngambil dari sini. Begitu pula yang jurusan ya. Coba kita lihat dulu. Sosial. Nah, ini langsung. Nah, jadi dengan area asosiatif data itu lebih mudah ya, lebih mudah untuk dibaca karena tiap nilai punya label key yang jelas. Kalau area biasa kan itu kan kita harus ingat pakai angka-angkanya ya. Nah, kalau area asosiatif pun nggak perlu, kita itu bisa berupa teks yang gampang gitu ya, langsung pakai namanya teks-teks. Nah, kalau kita mau pengen ganti nggak namanya, tinggal ganti yang di sini aja. Budi tadi ya, Budi. Nah, Awan Budi. Ada yang namanya gitu. Coba kita lihat. Nah, dia bakal langsung otomatis ganti. Pokoknya tuh saling ya, saling berkesinambungan ya. Saling berkaitan satu sama lain. Jangan dipisah-pisah ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Itu ada namanya, kita buat foldernya tan tangan PHP. Nah, kita panggil dulu. Kita buat yang belanja, variabel belanja. Kita aja dulu. If belanja Indomie. Oh iya, salah. Ini kayak botol sebenarnya. Harganya. Roti. Nih. Nah, terus bawahnya kita buat gini. Analis. Nah, merah itu kadang-kadang ada ini.
Oke, aman ya. Keco, betul. Oke, ini juga bakal ngasih tahu kalian. Jadi area asosiatif itu biasa belanja asosiatif atau apa sih namanya ini? Yang belanja itu berisi daftar barang dengan harga-harga ya. Misalnya Indomie 3.000, teh botol 5.000, roti 10.000, susu 15.000. Nah, inisialisasi total itu variabel untuk menyimpan jumlah total belanja. Coba gini, langsung aja kita coba. Ini tentang nah, variabel itu total belanjanya 0, tidak ada diskon. Ya. Nah, maka di bagian eco ada sedikit salah di penulisan, seharusnya pakai item bukan belanja. Itu gue salah di situ. Coba kita buat gue ya. Harusnya coba kita ganti item. Oke. Iya, perorangan itu bakal Indomie 3.000, 2.000 kopi, Indomie 3.000 teh botol. Nah, gitu lah. Nah, misalnya kalau misalnya total belanja lebih itu dia bakal dapat diskon. Nah, mungkin segitu dulu yang bisa gue jelasin. Ya. Sebenarnya kurang, kalau kurang dan lebih mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.